الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون في كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه. أما بعد، الحمد لله في هذا الصباح نحن نحتفل ونجتمع في هذا المكان لثاني مرة. في أول مرة نجتمع لمقابلة الاختبار الشفهي، وهذه المرة نجتمع لمقابلة الاختبار التحريري. ولهذا أنا أريد أن أتكلم باللغة الإندونيسية. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita pagi hari ini berkumpul untuk kedua kalinya. Setelah pertama kali kita berkumpul di tempat ini untuk memasuki ujian lisan, dan kali ini kita berkumpul untuk memasuki ujian tulis. Ini sudah merupakan tradisi pondok semenjak pondok didirikan pada tahun 1986 secara resmi. Madrasah Ummul Qura At-Tarbawiyah didirikan 1986 Miladiyah. Semenjak itu sudah ada ujian tulis, ujian lisan. Alhamdulillah sampai sekarang tradisi ini terus berjalan dan harus terus berjalan, harus dikembangkan, harus dibuat lebih bermanfaat lagi. Ini suatu tradisi, suatu kebiasaan. Orang kalau tidak biasa akan repot, akan kaku, apapun pekerjaan itu. Apalagi pekerjaan dalam menuntut ilmu. Kalau nggak dibiasakan, akan sangat berat rasanya. Alhamdulillah, kamu di pondok semenjak tamat SD masuk sini dibiasakan dalam menuntut ilmu, membaca, menulis, menghafalkan, memahami ilmu, sampai diuji ilmu itu dalam rangka pembiasaan. Apalagi pembiasaan ini dibarengi ikhlas semata-mata karena Allah, maka di situ hadir Allah, membantu Allah kepada kita. Akan kamu enggak merasa apa-apa, tahu-tahu sudah, oh kok saya tahu ini. Dulu enggak tahu apa itu artinya fil matbakhi, sekarang sudah tahu. Enggak terasa, tahu gitu saja. Mengapa?
karena itu ada pembiasaan. Maka ujian seperti ini dalam rangka pembiasaan. Kamu semangat belajar, semangat membaca, dibarengi oleh ikhlas karena Allah. Disitulah hadir Allah. Kalau sudah hadir Allah, ada bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kamu biasakan, lama kelamaan kamu lebih dewasa, lebih masuk kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, nggak ada sulitnya. Mengapa? Karena sudah terbiasa. Coba nggak terbiasa, sulit masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Alhamdulillah, alumni kita ada baik itu yang putra maupun putri sudah meneruskan kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sampai sekarang sudah ada yang S3. Bayangkan, masih baru berdiri tahun 1986, sudah akan ada alumni-alumni yang mau menjadi doktor. Dokternya bukan tanggung-tanggung, bukan hanya di dalam negeri, tetapi ada di luar negeri. Pondok pesantren yang berada di Nun di sana jauh dari kota, letaknya di Pak, tapi memunculkan seorang alumninya ada di mana-mana. Nah, alhamdulillah. Mengapa terjadi begitu? Karena di pondok dibiasakan. Ayo belajar, ayo beribadah, semua karena Allah. Hadirlah Allah, dibantu oleh Allah, dan alhamdulillah nyata. Ini di dunia, di akhirat insya Allah tak akan luput dari janji Allah, akan kita bahagia insya Allah. Insya Allah. Maka jangan main-main. Kita proses ini demi untuk menghadapi di masa-masa akan datang, suatu kita sudah hampir mau mati kembali kepada Allah. Jangan main-main, semua kita akan menghadap pada Allah. Itulah intinya, itulah tujuan pokok. Kalau main-main, nanti hasilnya juga main-main. Diqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Kalau ayahnya main-main, ya derajatnya, ma'alinya, pangkatnya main-main juga nanti. Bagaimana kadar dari kepayahanmu semenjak sekarang? Na'udzubillah, kalau kita dalam keadaan nanti tidak disenangi oleh Allah Subhanahu, maka ikhlaskanlah kamu hadapi ujian, belajar yang rajin demi untuk masa depanmu, bukan untuk siapa-siapa. Untuk saya enggak, jangan dapat apa-apa, hanya mungkin dapat ganjarannya ya. Kalau kamu bagus, kamu yang bagus. Saya ada apa? Enggak bagus ya. Kamu mungkin hanya dapat ganjaran, karena ada hadis, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka orang yang menunjukkan kebaikan itu mempunyai ganjaran orang yang mengerjakannya. Itu saja kami. Pangkat dan semuanya itu umum. Gimana? Di dunia maupun di akhirat. Bukan kemana-mana, tetap ke dirimu sendiri. Maka jangan malas-malas, perangi. Karena memang syaitan itu sudah berjanji pada Allah. Ketika Allah melaknat setan, maka syaitan iblis laknatullah alaih mengatakan, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Apa syaitan matur pada Allah? Ya Allah, demi kemuliaanmu,
demi keagunganmu ya Allah, la ulwiyannahum, pasti betul-betul aku sengsarakan anak Adam. Ajma'in, semuanya, gak pandang bulu, gak pandang Lailur Rahman, gak pandang si fulan, si fulana, gak pandang bulu, gak pandang orang, siapapun anaknya Adam akan disesatkan oleh syaitan. Ajma'in, semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang dari anak Adam itu al-mukhlasin, yang kamu pilih sudah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu. Maka ini yang kita perangi. Malas itu kena akibat iblis. Maka jangan malas-malas anak ya. Kalau malas, perangi. Itu setan, itu iblis masuk. Maka panas-panas begini berdiri biasa. Kita sudah terbiasa. Yang gak terbiasa, latihan sekarang. Dulu kadang-kadang sampai ada yang jatuh dulu. Mungkin belum siap. Tapi nampaknya sekarang ada yang jatuh, siap semua mungkin sudah. Amin. Dulu ada yang jatuh, gitu. Jatuh karena kumpul dia belum makan mungkin. Panas, wah sekarang yang dibutuhkan panas. Jam 9 dibutuhkan untuk menjemur diri di terik panas matahari waktu pukul jam 9 biar virus corona gak mau menghindar, gak mau menghinggapi kita, datang ke kita, masuk ke kita. COVID-19, caranya kalau biar gak mau dihinggapi virus itu, setiap jam 9 pagi, karena masih jam 7 ini, kurang panas, 9 ke jam 10 jemur, biar yang hitam nambahi. Nah, yang putih agak sawo matang nanti itu. Nah ini anjuran dari pemerintah. Maka dalam hal ini kita biasakan. Tapi pembiasaan itu betul-betul karena Allah. Itu yang ikhlas betul. Gak ada yang tahu itu karena Allah, karena hati itu. Hati yang gak tahu kecuali hanya Allah yang tahu. Maka diusahakan kamu dalam mengerjakan apapun di pondok, dalam rangka mengerjakan imtihan ujian ini, jangan sampai lupa hatimu untuk karena Allah Subhanahu. Itu tidak ada yang tahu kecuali mu sendiri. Maka setiap langkah, setiap pekerjaan harus dibarengi dengan bismillah. Kullu amrin dzi balin la yubda bil basmalah fahu abtar. Setiap perkara yang mempunyai kebaikan, kalau enggak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim karena Allah Subhanahu wa taala, maka perkara itu adalah tidak berkah, terputus, tidak akan berlanjut kebaikannya. Na'udzubillahi min. Saya harap semuanya, baik itu yang MUT Putra, MUT Putri, Tahfidz Putri, nanti bakal ada Tahfidz Putra ini. Amin. Amin. Kita bangun di sana Tahfidz Putra nanti. Perjuangan ya. Sekarang masih segitiga, maunya segi 4 biar terenak. Putra, MUT, Putra, Tahfidz, Putri MUT, Putri Tahfidz, lengkap nanti. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Maka dengan ini dalam rangka kita memasuki ujian tulis, rajin, jangan sampai khianat, jangan contek menyontek, tahu kerjakan, nggak tahu, nggak usah nyontek. Kalau sudah nyontek, khianat, Allah lari, nggak berkah nanti. Ujian sebatasnya tolok ukur bagaimana kamu belajar selama 1 tahun ini, tetapi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah
itu yang akan dibawa sampai mati. Tapi kalau sudah di situ ada unsur khianat dari Allah, maka ilmunya nggak mau. Dengan ini kita berjuang, kita biasakan, jangan sampai main-main, yang ikhlas, yang serius, yang karena Allah, karena ini adalah demi prosedur dalam hidup kita nanti di masa-masa yang akan datang dan sampai meninggal kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan yang sebenarnya, bukan apa-apa. Hidup begitu, dan hidup harus melalui dengan pakai ilmu. Tanpa pakai ilmu akan nyasar. Gimana orang mengerjakan sesuatu tidak tahu, bisa-bisa terjerumus, nggak tahu dia. Orang mau nyopir mobil, nggak tahu cara nyopir, masuk jurang, mati. Mengapa? Karena nggak tahu nyopir. Harus tahu dulu. Baru kalau tahu, baru bekerja. Kita dalam hidup kalau nggak tahu akan terjerumus karena ketidaktahuan kita. Maka belajarlah di pondok, diajari segalanya. Ilmu Allah ada di sini, baik ilmu agama, ilmu ciptaan Allah, biologi, fisiologi, ada di sini diajarkan. Dan itu kalau dikaji, nggak akan habis-habis ilmu Allah. Mana fidat, dia akan habis ilmu Allah. Laukana gimana? Nafidal bahru qabla an tanfad kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi. Jadi kalau kana al-bahru bidatan, air laut itu jadikan tinta untuk menulis ilmu-ilmu Allah, kalimat-kalimat Allah. Di mana kalimat Allah? Ada di Al-Quran. Al-Quran itu tersirat ciptaan Allah yang langit bumi, Fatirus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Apa lagi? Coba lihat. Bingung kita. Oh enggak, hanya begitu. Wah, itu ada apa-apanya nih, bukan hanya begitu. Al-ard, di mana bumi, lihat. Itu hanya yang ada di mata kita. Belum kita menguasai 100%, apalagi yang gaib. Bagaimana jin? Ada enggak? Ada. Bagaimana? Nggak tahu. Lah itu. Ada jin nggak? Ada. Banyak orang yang kena jin gila. Yang pergi jalan-jalan itu telanjang, ada. Itu kena jin itu. Ada. Ada. Dari mana tahu? Nah, ilmu itu aja. Itu semuanya ada ilmu Allah. Itu semuanya kalimat Allah, dikaji, ditulis, jangan habis-habis. Lautan yang tinta nggak habis, meskipun lautan ditambah lagi akan habis. Itu firman Allah. Maka kita nggak seberapanya kita menuntut ilmu. Tambah dikejar, tambah luas ilmu Allah. Maka kalau sudah ada sanawiyah 1 tahun, 2 tahun, tahun itu belum mau berhenti mau kawin, naudzubillah, belum apa-apa, ya harus tamat, terus kan yang berikut. Nah, insya Allah ini mukadimah dari saya. Maka itu satu pembiasaan, ikuti ujian dengan baik, kamu dibiasakan, dan jangan sampai lupa. Ini yang saya anjurkan, ikhlas karena Allah. Itu yang penting. Karena kita nggak punya kekuatan apapun kecuali dengan bantuan Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan bantuan Allah, meskipun kamu sekarang begini-begini, tapi nanti di masa yang akan datang menjadi orang yang disegani oleh umat. Sebagai orang yang profesor, doktor. Bisa kalau berkehendak. Nampaknya sekarang masih begini modelnya ini. Tapi waktu umur 30 tahun lain bentuknya, atas bantuan Allah Subhanahu. Tapi bukan itu tujuan kita, tujuannya semata-mata semuanya untuk ibadah kepada Allah. Ibadah dengan mengetahui ibadah itu dengan secara luas,
maka kita nyambungnya kepada Allah lebih luas juga. Maka kita boleh dikatakan al-arif billah, orang yang tahu kepada Allah. Nah, kalau sudah sampai kamu punya julukan al-arif billah, subhanallah, itu sebenarnya melalui ilmu, dan itu pembiasaan semenjak sekarang. Nggak ujuk-ujuk pun jadi, enggak, ini proses dari sekarang. Maka jangan lupa, saya anjurkan lagi, semata-mata karena Allah. Ini dari sekarang Allah, baca Quran, baca kitab, belajar karena Allah, biar hadir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan kamu selama ujian nanti diberi kemudahan oleh Allah, diberi pertolongan, akhirnya setan tidak mau mengganggu kepada kita. Amin ya rabbal